kalau dari saya. Tapi itu ya, sekali lagi bahwa nilai itu bukan menjadi hal yang utama bagi saya ya. Sehingga kalau ternyata di antara kalian misalnya di mata kuliah lain kalian mendapatkan nilai yang kurang bagus, nah tolong kalian ngomong sama saya, kalian cerita aja kalau kalian dapat nilai yang kurang bagus di mata kuliah lain. Biar itu nanti jadi pertimbangan saya untuk ngasih nilai di UAS kalian. Ya, ya sedikit banyak saya jadi tahu permasalahan kalian apa gitu. Karena kalau saya sih awalnya mungkin akan berusaha untuk memberikan nilai sesuai dengan penilaian saya gitu kan. Cuman ketika kalian menyampaikan suatu kondisi kalian gitu kan, itu mungkin bisa jadi pertimbangan bagi saya. Itu aja mungkin sedikit yang saya sampaikan terkait dengan nilai. Ada pertanyaan? Atau bagian nilainya kurang bagus diperbaiki di masalah aktivitas sama di UAS ya selanjutnya ya. Jadi biar nilainya bagus semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sedikit bahas ya terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi gitu kan, di mana di awalnya saya coba mancing kalian dengan apa ya, dengan nilai tadi gitu kan, terus saya bawa ke masalah apa ya tadi yang awalnya sebagai ASN kalian mungkin dengan pendapatan yang nanti kalian terima, kalian tidak berkeinginan untuk membeli tas-tas yang mewah di luar dari jangkauan pendapatan kalian. Karena biasanya hal-hal seperti itu tuh memacu kita untuk mencari cara atau untuk membenarkan apa yang kita lakukan meskipun itu salah. Maksud saya adalah kalian mungkin nantinya gitu kan, itu makanya tadi jadi pertanyaan saya kalau nantinya kalian akan melakukan korupsi nggak gitu kan? Dan kalian jawab tentu tidak, karena akan aneh ketika kalian jawab iya Pak gitu kan. Nah, itu juga menjadi hal yang aneh. Tapi yang saya sampaikan adalah kalian tadi membahas kan bahwa kenapa menteri tadi melakukan korupsi misalnya. Apa bedanya korupsi dengan mencuri gitu kan? Beberapa di antara kalian menjawab bahwa korupsi itu sama dengan mencuri Pak gitu kan. Oke. Korupsi itu berbedanya dengan mencuri karena ketika mencuri itu eh ya kita melakukan perbuatan yang salah gitu kan. Iya, setuju. Nah, ketika korupsi itu bedanya adalah kita punya kewenangan. Kan tadi ada yang beberapa menjawab seperti itu. Nah, ini yang mau saya sampaikan, kewenangan ini yang mungkin saat ini kalian nggak punya. Kalian sebagai mahasiswa saat ini kalian nggak punya kewenangan itu. Tapi nanti ketika kalian sudah masuk dunia kerja, masuk birokrasi, kalian jadi ASN, ada yang punya kewenangan itu. Misalnya jadi bendahara, pegang duit ya. Ada yang jadi pimpro, PPK, pejabat pembuat komitmen. Kalian yang punya apa ya, tanda tangan kalian tuh berguna untuk mencairkan anggaran misalnya. Terus kalian menjadi pejabat struktural di mana perencanaan atau kalian mengelola anggaran di bidang kalian masing-masing. Nah, itu adalah beberapa posisi yang nanti membuat kalian itu menjadi berwenang, punya kewenangan. Dan di situ nanti yang akan jadi ujian buat kalian. Apakah kalian akan uh, menjawab seperti yang saya tanyakan tadi gitu kan? Tidak akan melakukan korupsi atau nanti kalian bisa tergoda. Di situ tantangan buat kalian untuk menjaga integritas. Ngomong-ngomong, nama saya ganti dulu ya. Ini nama anak saya, soalnya dia habis menggunakan Zoom saya. Oke, kalian tahu nggak nama anak saya itu diambil dari mana? Ada yang familiar nggak dengan nama Dastan? Halo? Suara saya masuk nggak ya? Prince of Persia mungkin, Pak. Prince of Persia, ya itu salah satunya. Jadi dulu ketika istri saya hamil, saya ajak nonton film Prince of Persia. Itu posisinya pas kita lagi pulang dari nonton, karena kami tinggalnya di Makassar, jadi kalau plat nomor Makassar itu kan DD ya, diawali dengan DD. Terus di depan mobil kita itu ada mobil platnya itu DD 457. Nah, sekilas saya menganggap bahwa DD 457 itu kan seperti dust gitu kan. Nah, tinggal ditambah belakangnya AN itu menjadi Dastan. Nah, posisinya saat itu pun
saya juga lulus seleksi D4 STAN. Nah, sehingga saya perkirakan anak saya nanti lahir ketika saya kuliah di D4 STAN. Jadi itu salah satu cerita kenapa nama anak saya Dastan. Tadinya mau di akhirnya itu Dastan Ibrahimovic ya. Karena Dastan itu kan mirip dengan Zlatan ya. Ya, tapi itu terlalu mengada-ngada. Oke, jadi intinya adalah D4 STAN itu. Oke, itu sedikit intermezzo. Lanjut ya. Nah, tadi tuh ketika saya bahas, saya tanya ke kalian, apa sih arti korupsi menurut kalian gitu kan? Ya beberapa di antaranya menjawab bahwa mengambil hak. Tapi tadi ada yang juga yang menjawab terkait dengan definisi korupsi menurut Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang 31 tahun 99, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah, di Indonesia sendiri memang pengertian korupsi itu bisa diartikan seperti itu, tapi itu bisa dianggap sebagai bentuk dari korupsi. Apa sih yang menjadi kegiatan yang dianggap sebagai korupsi itu apa ya? Salah satunya adalah penyuapan yang sedang disangkakan ke Menteri KKP ya. Yang lainnya adalah kalau kalian pernah mendengar namanya gratifikasi ya kan? Pernah dengar ya gratifikasi ya? Nah, gratifikasi itu secara umum dia itu artinya adalah pemberian hadiah. Jadi kalau sekarang posisi kalian sebagai mahasiswa gini, ketika kalian sama sesama teman kalian itu saling tukar hadiah, itu namanya bukan gratifikasi. Tapi ketika nanti kalian menjadi ASN, terus misalnya ada yang ulang tahun gitu kan, terus ada yang ngasih hadiah, nah itu sebenarnya gratifikasi. Itu gratifikasi. Cuman gratifikasinya itu ada hal yang terkait dengan penyuapan, ada juga yang tidak terkait dengan penyuapan. Itu. Karena awal mula dari penyuapan itu adalah dari gratifikasi itu, pemberian hadiah. Kalau pemberian hadiahnya diberikan kepada kerabat, memang karena pertemanan, karena persaudaraan, meskipun dia ASN atau dia pejabat pemerintah, itu bisa bisa digolongkan sebagai gratifikasi yang tidak mengarah ke penyuapan. Tapi kalau kalau karena jabatannya gitu kan, misalnya dia diberikan sesuatu karena nanti dia berharapnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau dalam hal kasusnya Menteri KKP, itu kan salah satunya untuk perizinan ekspor benih lobster ya. Berarti disangkakannya pemberian hadiah itu untuk memberikan izin, artinya untuk melakukan sesuatu, memberikan izin kepada si perusahaan pengusaha ini yang pemberi suapnya. Nah, seperti itu konsepnya. Tapi ada konsep lainnya terkait dengan korupsi, misalnya yang merugikan negara. Makanya tadi ada yang menjawab bahwa tidak selalu yang namanya korupsi itu mengambil mencuri uang, Pak, gitu kan. Iya, benar, gitu kan. Karena kalau yang namanya korupsi sebenarnya negara pada saat itu tidak dirugikan, gitu ya. Makanya tadi saya nanya, apa sih, kalau kalian menjawab bahwa korupsi itu ada pihak yang diuntungkan, ada yang dirugikan, gitu kan, siapa yang dirugikan? Kalian menjawabnya negara, iya. Kalau menjawabnya masyarakat yang harusnya menerima uang tersebut, iya, benar, gitu kan. Artinya apa yang kalian sampaikan tadi, benar. Itu sedikit sih yang sebagai pembahas diskusi kita tadi. Dan selain Menteri KKP juga kan baru-baru ada juga ya kepala daerah yang tertangkap OTT oleh penyidik KPK gitu kan. Salah satunya adalah kepala daerah. Nah, ini yang menariknya di sini adalah kalian menyampaikan bahwa karena kewenangan menteri itu, makanya dia melakukan korupsi gitu kan. Karena seseorang yang punya kewenangan, dia bisa melakukan korupsi. Nah, itu banyak contohnya gitu kan, kepala daerah, menteri, atau siapapun yang punya kewenangan. Ada satu kalimat yang sangat terkenal dalam pembelajaran tentang korupsi, yaitu yang disampaikan oleh Lord Acton ya. Power itu tends to corrupt. Jadi yang namanya kekuasaan, power, itu cenderung akan membuat orang melakukan korupsi. Nah, tambahannya lagi, lanjutannya, absolute power itu corrupts absolutely. Jadi artinya kekuasaan yang tak terbatas, kekuasaan yang mutlak, itu cenderung membuat orang itu akan tidak segan untuk melakukan korupsi. Gitu. Dia akan melakukan korupsi besar-besaran.
Banyak contohnya. Kalian bisa sebutkan siapa aja gitu kan, beberapa contoh kepala negara yang mereka punya kekuasaan yang tak terbatas gitu kan, bagaimana negaranya seperti apa gitu kan. Indonesia pernah juga mengalami hal tersebut. Kapan itu gitu kan? Orde Lama dulu pernah ada sebuah cerita gitu kan, sebuah sejarah mencatat bahwa presiden saat itu sempat di apa sih ya, ditahbiskan atau diumumkan dia menjadi presiden seumur hidup gitu kan, meskipun akhirnya terus dirubah. Orde Baru, meskipun tidak ada pencanangan sebagai presiden seumur hidup, tapi tidak ada pembatasan periodisasi dalam kepemimpinan sebagai presiden, sehingga bisa memimpin sampai sekian periode gitu kan. Nah, sampai akhirnya mengundurkan diri. Nah, setelah era reformasi, akhirnya muncul pembatasan bahwa presiden itu maksimal 2 periode gitu kan. Dan itu terjadi pada saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang Joko Widodo, ya kan, cuma dibatasi sampai 2 periode. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan tadi. Dan itu berlaku sama di pemilihan kepala daerah. Ada yang tahu nggak beberapa contoh kasus kepala daerah yang akhirnya ditangkap oleh KPK setelah dia tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah? Ada nggak? Kalau yang contoh kepala daerah sedang menjabat, itu kan kalian banyak yang tahu ya. Contohnya yang terbaru adalah Wali Kota Cimahi. Kalau yang kepala daerah yang setelah menjabat terus ditetapkan tersangka, ada yang pernah tahu nggak ceritanya? Beritanya? Ada? Belum? Kalian terlalu sibuk nonton startup ya? Terlalu sibuk nonton Dalmi kali ya? Jadi salah satunya adalah ketika mereka menjadi penguasa daerah atau kepala daerah gitu kan, mungkin saat itu perbuatan korupsinya itu tidak terekspos gitu kan, tapi setelah berganti pemimpin, nah akhirnya di situ akhirnya mulai terkuak gitu kan, misalnya, oh ternyata selama ini tuh banyak masalah gitu kan, dan akhirnya terungkaplah kasus itu, bahkan sampai di eh, di penjara si mantan kepala daerahnya. Nah itu beberapa contoh bagaimana yang namanya kekuasaan itu, ketika orang punya kekuasaan, ketika orang punya kewenangan, dia bisa melakukan banyak hal gitu kan. Dan itu baru ketahuan ketika sudah berganti gitu. Meskipun ada juga sih yang masih berkuasa terus tiba-tiba ditangkap gitu. Oke, ada pertanyaan? Gung bisa share screen, Gung? Bisa sebentar ya, Pak. Bisa. Maksudnya Bapak yang Masih bisa screen? Iya, share screen. Kamu ngasih ini aja. Halo, partisipan. Tadinya kita mau presentasi ya kelompok, cuman ternyata saya bisa melipir sebentar dari rapat, izin tadi karena tugasnya udah saya selesaikan. Nah, jadi saya bisa fitcon sama kalian. Ini sampai jam 11 ya? Setengah 10. Tanggal 10, Pak. Oh, nggak bisa sampai jam 11 atau jam 12. Ngantuk, Pak. Nggak, Yang sekalian. Weita, Pak. Iya, sekalian saya nungguin pertandingan Milan juga nanti malam. Oke. Ini ya. Oke, jadi sekarang pertemuan kita materinya itu adalah terkait dengan korupsi. Kenapa sih kalian perlu belajar korupsi gitu kan? Tentang korupsi. Nih. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Terbaca, Pak. Oke. Jadi kenapa sih kalian perlu belajar tentang korupsi? Karena salah satu peran dari kalian itu dalam gerakan anti korupsi itu dibutuhkan sebagai mahasiswa. Posisi sekarang kalian kan mahasiswa ya, tapi nanti ketika kalian masuk dunia kerja, kalian juga tetap dibutuhkan perannya. Cuman beda posisi aja gitu kan.
saat ini kalian berada di luar pemerintahan, tapi nanti kalian akan berada di dalam pemerintahan. Oh iya, untuk pengertian korupsi sendiri, itu kalau di Indonesia itu masih terkait, masih sebatas dengan uang negara ya, APBN atau APBD. Jadi yang terkait dengan uang negara itu ranahnya korupsi. Nah, kalau di luar negeri, itu korupsi itu bisa masuk ke swasta juga. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang melakukan kecurangan, korupsi, nah itu bisa dapat dikenakan undang-undang korupsi di sananya ya. Oke. Nah ini, jadi yang diharapkan dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi gitu kan, dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga kalian, di lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan lingkup nasional. Ini tadi yang kita udah bahas terkait dengan Menteri KKP. Terus mahasiswa mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi. Sebelum kalian melakukan pencegahan, kalian harus tahu kayak apa sih kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai korupsi gitu. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini terutama nilai-nilai yang kita pelajari selama ini atau dalam mata kuliah ini sebelum UTS kemarin, itu memang nilai-nilai yang mengarah ke anti korupsi. Nah, itu yang pengen ditanamkan ke kalian. Jadi latar belakangnya itu kenapa? Karena korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Kenapa bisa dikatakan kejahatan luar biasa? Karena dampaknya itu sangat-sangat luas. Kalau misalnya ya, mohon maaf, kalau misalnya yang namanya narkoba gitu kan, itu kan dampaknya ke orang-orang tertentu dalam artian si penggunanya gitu kan. Satu, mungkin dia akan mengalami yang namanya ketagihan, kondisi fisiknya menurun gitu kan. Kalaupun punya dampak ke lingkungan sekitar adalah mungkin ketika dia mengalami ketagihan atau ketika dia pengen pengen istilahnya apa ya, menggunakannya, dia mungkin akan apa ya, entah itu dengan cara meminta uang dengan cara yang sopan atau bahkan sampai melakukan kejahatan. Tapi setidaknya dampaknya yang terasa adalah dampak bagi dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau korupsi itu dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Contohnya misalnya ya, eh, saya contohkan apa ya, yang paling sederhana aja. Oh ya, ada yang tinggal di Jawa Tengah, daerah utara nggak? Tegal, Pekalongan, bahkan Semarang, Kendal, Semarang, Kak. ada ya? Pemalang, Batang, Semarang. Oke. Dulu sebelum adanya tol, itu kan orang kalau misalnya dari Jakarta mau ke Semarang lewat apa? Yang terkenal. Oh, Pantura, Pak. Jalur Pantura, betul. Jalur Pantura pernah dengar nggak joke tentang jalur Pantura? Jalur Pantura itu adalah proyek tahunan, proyek abadi. Tiap tahun diperbaiki terus gitu kan, terutama menjelang Lebaran, menjelang Idul Fitri, ya nggak? Ya, kenapa kok diperbaiki tiap tahun? Emang jalanan tuh harus diperbaiki tiap tahun, harus dibangun tiap tahun. Salah satunya adalah, dugaannya adalah ketika pembangunan jalan raya itu kualitasnya tidak bagus. Kenapa kok bisa kualitasnya tidak bagus, padahal ada dana yang keluar di situ? Ya salah satu dugaannya karena dikorupsi pembangunan jalannya. Siapa yang merasakan dampaknya dari korupsi itu? Banyak orang, pengguna jalan, mobil, motor, bahkan ya bisa jadi pejabat negara juga dirugikan. Yang perjalanannya itu harusnya sekian jam, tapi menjadi molor karena jalanannya rusak, jadi mobil harus pelan-pelan, kendaraan harus pelan-pelan. Akhirnya membuat perjalanan jadi menjadi lebih lama. Seperti itu dampaknya. Jadi tidak hanya bagi masyarakat yang ada di sekitar jalur itu saja, tapi termasuk pengguna jalan keseluruhan. Itu salah satu contoh sederhana aja kenapa korupsi bisa membuat merugikan banyak orang. Terus contoh lainnya misalnya korupsi misalnya bantuan sekolah gitu kan. Nah, bantuan sekolah katakanlah misalnya harusnya untuk membangun gedung sekolah yang bagus, ternyata karena uangnya dipotong, disunat, jadinya terpaksa menggunakan bahan yang seadanya. Yang terjadi apa? Bangunannya rusak, roboh, dan itu akhirnya
merugikan, syukur-syukur kalau nggak ada korban ya gitu kan. Kalau misalnya ada korban, nauzubillah ya, misalnya pas lagi ada pembelajaran di sekolah terus tiba-tiba gedungnya ambruk gitu kan. Nah, itu kan jadi kendala tersendiri, jadi masalah sendiri lagi gitu kan. Seperti itu. Jembatan, dulu itu di Kalimantan tuh ada tuh jembatan yang sampai runtuh jatuh ya gitu kan. Nah, itu akhirnya sampai terbawa ke nyawa gitu kan, nyawa orang-orang yang tidak bersalah lah istilahnya bisa dibilang. Bukan orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari korupsi itu. Berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia, ini tadi yang saya sampaikan. Karena pada dasarnya ketika terjadi korupsi itu dampaknya nggak cuma terkait ekonomi. Misalnya uang negara yang harusnya diserahkan masyarakat ternyata dinikmati oleh orang-orang tertentu. Nggak cuma ekonomi, tapi juga banyak dampak kesehatan, dampak sosial, dampak politik juga. Nah, ini juga yang akhirnya ketika ada uang negara yang dikorupsi gitu kan, ini menjadi penyebab tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran bangsa gitu. Karena akhirnya yang menikmati itu hanya segelintir orang saja. Ini berdampak buruk pada sistem perekonomian, iya. Terus pada demokrasi, sistem politik, pemerintahan, tata sosial masyarakatan, iya. Dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Ini benar ya, ini benar adanya. Contoh utama adalah gini, ketika kayak contohnya misalnya kita lagi di apa ya, kayak misalnya saya dulu waktu kuliah di luar negeri gitu kan, di Belanda, itu terkadang kita merasa insecure gitu kan sama orang-orang yang dari Eropa terutama. Kenapa? Karena mereka itu apa ya, well managed ya, pemerintahannya itu kayak well managed aja. Dan ketika kita mendengar cerita gitu kan tentang orang Belanda, oh jadi kamu dari Indonesia gitu kan, iya gitu kan, oh Bali ini ya, Bali bagus ya gitu kan, iya gitu kan. Cuman terus akhirnya ada, itu kan untuk hal-hal yang positif ya, terus begitu, terusnya kayak, tapi Indonesia itu ini ya gitu kan, kayak misalnya kayak polisi, saya nggak nyebut polisi apa ya, aparat penegak hukumnya itu mudah untuk di suap misalnya gitu kan, terus ketika di sana misalnya kita tidak menggunakan apa ya, atribut di berkendara gitu kan, terus misalnya ditilang kita cukup bayar sekian aja gitu kan, kita udah bisa lolos. Nah kayak gitu kan, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya membuat kita sebagai warga negara Indonesia itu merasa malu gitu kan. Makanya jadi kita ngumpulnya sama pelajar-pelajar yang berada di dunia ketiga, di negara-negara berkembang, karena kondisinya hampir sama gitu kan. Nah itu sedikit banyak akhirnya membuat kita jadi minder dengan orang-orang dari luar negeri yang cenderung bagus ya secara ini. Oke, korupsi sebagai musuh bersama. Bentar ya. Oke. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal. Jadi ini kita mengacu ke sejarah bagaimana korupsi itu muncul di Indonesia. Korupsi muncul di Indonesia pada dasarnya kalau kita belajar sejarah itu sebenarnya sebelum Indonesia ada pun itu sebenarnya sudah banyak apa ya, contoh di masyarakat yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Dulu sebelum ada nama Indonesia kan dulu kita kenal adanya kerajaan-kerajaan ya di wilayah Nusantara. Ada kerajaan yang besar, ada juga kerajaan yang kecil. Kalau kalian tahu kerajaan besar itu rata-rata kerajaan kecil itu adalah bagian dari atau masuk dalam wilayah taklukan dari kerajaan yang besar. Makanya dulu pernah ada cerita misalnya kalau Majapahit menguasai banyak wilayah di Nusantara itu karena dia menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil gitu kan. Apa sih tujuan dari kerajaan besar untuk menaklukkan kerajaan kecil? Kalau menurut kalian apa?
Ada komen? Perang, Pak. Memperluas pengaruh, Pak. Iya, kenapa? Memperluas pengaruhnya gitu, Pak. Iya, memperluas pengaruh. Itu salah satunya ya. Selain itu apa? Berebut kekuasaan. Kekuasaan. Oke. Apa sih keuntungan yang didapat ketika kita punya kekuasaan lebih gitu? Kita punya pengaruh kuat. Tunduk terhadap peraturan yang kita buat, Pak. Tunduk pada peraturan, oke. Kalau yang kaitannya dengan ekonomi apa? Sumber dayanya lebih banyak, Pak. Kekayaan Apa? pasti, Pak. Kekayaan? Kekayaan Sumber jadi daya. lebih banyak. Dayanya, Pak. Iya, itu salah satunya. Jadi, zaman dulu itu terkenal ketika ada sebuah daerah taklukan. Itu daerah taklukan tuh wajib menyetorkan yang namanya upeti. Pernah dengar nggak? Nah, zaman dulu gitu kan, upeti itu kan sebenarnya diharapkan apa ya? Diantarkan oleh kerajaan kecil ke kerajaan pusat atau kerajaan yang besarnya yang menaklukkannya. Nah, upeti itu didapat dari mana? Dari masyarakat, dari rakyatnya, gitu. Nah, ketika ada seseorang yang diserahkan untuk menguasai apa istilahnya, untuk menjadi penguasa di daerah taklukan tadi, gitu kan? Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan upeti dari rakyat. Zaman dulu belum banyak yang namanya pencatatan ya, gitu kan? Nggak ada juga badan-badan yang mencatat sehingga upeti yang dikumpulkan dari rakyat itu tidak semuanya disetorkan ke kerajaan pusat. Padahal oleh kerajaan pusat sebenarnya itu nantinya juga akan dikembalikan lagi. Misalnya satu misalnya untuk membangun pertahanan, yang kedua misalnya untuk memperkuat tentaranya, yang ketiga mungkin untuk membangun fasilitas jalan segala macam, membangun istilahnya mungkin ada bangunan yang diperuntukkan untuk rakyatnya gitu kan, membangun pasar atau segala macam. Nah, ketika uang yang harusnya didapat didapat dari daerah taklukannya itu ternyata tidak semuanya disetor gitu kan. Nah, di situ akhirnya terjadi penyimpangan. Itu adalah salah satu contoh bagaimana korupsi itu terjadi pada zaman dahulu gitu. Contoh lainnya misalnya beberapa orang gitu kan, beberapa pihak itu meminta bayaran gitu kan, meminta bayaran untuk melakukan sesuatu misalnya. Zaman dulu itu kan ada yang namanya kayak perebutan kekuasaan misalnya, terus menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh si saingan dalam merebutkan kekuasaan. Nah, itu dengan memberikan imbalan gitu kan, janji sejumlah uang. Nah, itu juga sebagai cikal bakal penyuapan. Nah, itu sih beberapa contoh ketika kita sebelum merdeka. Nah, kalau merdeka gimana? Sebelum merdeka pun, waktu masa penjajahan pun kita juga mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi zaman dulu itu ada yang namanya karisidenan, kadipaten gitu kan. Nah, misalnya pemegang kekuasaan saat itu penjajahnya adalah VOC, bukan Belandanya ya, VOC-nya menempatkan orang-orang untuk memimpin daerah itu. Nah, itu salah satunya juga yang harusnya mengumpulkan upeti dari masyarakat, dari rakyat gitu kan, ternyata tidak semuanya disetor ke penguasa. Bahkan yang kita tahu salah satu alasan kenapa VOC itu bubar atau bangkrut itu adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya pada waktu masa penjajahan. Setelah penjajahan gimana? Hampir sama. Setelah penjajahan pun itu juga korupsi masih banyak muncul gitu kan. Salah satu contohnya apa? Contohnya adalah ketika itu masyarakat mengalami yang namanya kelaparan setelah kemerdekaan pada waktu Orde Lama gitu kan. Di sisi lain, banyak pejabat-pejabat pemerintah yang menikmati kekayaan. Tapi ada juga sih beberapa tokoh yang masih menunjukkan kesederhanaan meskipun mereka menjadi pejabat. Itu juga salah satunya gini, kenapa orang-orang yang pejabat itu kenapa dia melakukan korupsi, gaya hidupnya mewah, itu karena dia
dulunya tidak punya kekuasaan, terus dia akhirnya tiba-tiba menjadi pejabat. Nah, itu juga salah satu hal yang membuat mereka, mendorong mereka untuk melakukan korupsi tadi. Gitu. Nah, ini zaman Orde lama ya. Orde Baru pun hampir sama gitu kan. Meskipun dulu itu pernah ada dibikin ini namanya, dimulai dari tim pemberantasan korupsi ini dulu namanya tim Tas Tipikor. Gitu. Oke, sampai dengan akhirnya dilengserkan, kita tahu bahwa korupsinya merajalela. Salah satu alasan kenapa Presiden Soeharto dilengserkan karena KKN-nya tinggi. Dulu kita mengenal yang namanya KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Oke, nah ini upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta dari masyarakat. Kenapa? Contohnya gampang aja, sederhana. Melihat tetangga kita tiba-tiba punya mobil bagus, tiba-tiba punya rumah yang mewah gitu kan. Nah, itu memang di sisi negatifnya adalah menjadi bahan gibahan tetangga gitu kan. Tapi sisi positifnya, gibahan itu akhirnya membuat bisa menjadikan dugaan awal dari mana uangnya gitu kan, apalagi kalau dia sebagai pejabat negara. Kita tahu berapa sih penghasilan dari ASN, dari pejabat negara, tiba-tiba bisa beli barang-barang mewah seperti itu, uang dari mana gitu kan. Ya itu kadang-kadang gibahan itu ya gosip tetangga, itu mungkin diartikan negatif, tapi beberapa itu juga bisa menjadi tips atau langkah awal untuk penyelidikan kasus. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia itu berawal dari seperti itu, omongan tetangga itu. Jadi tiba-tiba ngomong, kok bapak ini punya ini ya gitu kan, nah kayak gitu. Akhirnya berkembang, akhirnya dilakukan penyelidikan. Beberapa seperti itu. Yang salah satu yang saya pernah dengar itu adalah salah satu kasus besar di Indonesia itu juga awalnya dari situ, dari celotehan tetangga. Meskipun yang disasar waktu itu adalah bukan petingginya ya, tapi ternyata setelah ditelusuri itu sampai melibatkan pejabat negara, anggota dewan, dan salah satunya adalah menteri. Itu berawal dari itu. Oke, strategi dalam pemberantasan korupsi itu ada 3. Yang pertama pencegahan, yang kedua penindakan, dan yang terakhir peran serta masyarakat. Ini pencegahan itu ya kita tahu bahwa mencegah itu sebelum terjadi sesuatu. Kalau yang penindakan itu sudah terjadi korupsi baru ditindak. Contohnya misalnya kasusnya Menteri KKP kemarin itu adalah salah satu contoh penindakan. Salah satu contoh pencegahan itu adalah misalnya dengan membangun sistem yang bagus, sistem pengaduan. Jadi ketika ada pengaduan itu bisa ditindaklanjuti. Membangun menempatkan misalnya CCTV gitu kan, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah. Membuat apa istilahnya, menyimpan uang dalam berangkas itu adalah tindakan pencegahan. Kalau yang peran serta masyarakat itu salah satunya adalah yang kita lakukan sekarang. Jadi edukasi, melalui cara edukasi, sosialisasi, edukasi. Oke, lanjut. Korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor, niat, kesempatan, dan kewenangan. Ini tadi kita sudah bahas. Apa sih arti korupsi? Kalian mengatakan bahwa adanya kewenangan. Nah, ini juga yang akhirnya bisa dijadikan alasan kenapa korupsi itu beda dengan mencuri. Salah satunya misalnya gini, orang kalau mencuri itu ada niatan nggak sih? Ada niat dan ada kesempatan, Pak. Ada, Pak. Iya, ada niat, ada kesempatan. Dia memang niat mencuri. Atau memang ada kesempatan ketika ada HP tergeletak di meja, ketika ada uang tidak disimpan dalam berangkas gitu kan. Tiba-tiba muncul aja niat untuk mencuri gitu kan. Tapi ada nggak kewenangan? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Ini Pak. yang susah. Karena ketika orang mencuri itu belum tentu dia punya kewenangan gitu kan. Nah, inilah yang membedakan kenapa korupsi itu membedakan antara korupsi dengan mencuri. Salah satunya adalah karena kalau korupsi itu dia punya kewenangan untuk melakukannya. Niat adalah unsur dari setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia. Jadi ini yang
Kalau kalian pernah dengar kasus korupsi, salah satunya yang harus dibuktikan adalah niat jahat atau mens rea. Nah ini. Terus berikutnya adalah adanya kesempatan, ini terkait dengan sistem yang ada. Kalau misalnya di situ dipasang CCTV, ada kemungkinan nggak orang melakukan pencurian. Misalnya kalian lihat di supermarket misalnya kan, supermarket dipasang di CCTV di setiap sudut gitu kan. Ketika ada orang melakukan pencurian, itu akan mudah untuk terdeteksi. Ketika tidak ada CCTV, mereka punya kesempatan untuk melakukan pencurian. Kalian masuk ke toko di dalam mall, itu kan biasanya ada detektor ya. Nah, ketika ada detektor, ketika kalian mencoba untuk mengambil barang dari situ, dibawa keluar, itu nanti akan tiba-tiba muncul, terdengar bunyi gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak ada detektor itu, peluang untuk melakukan pencurian itu akan lebih besar gitu. Terus yang terakhir, kewenangan yang dimiliki seseorang ini secara langsung memperkuat kesempatan yang ada. Jadi karena dia punya kewenangan, dia bisa melakukan banyak hal. Salah satu contohnya adalah, ini kenapa orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan atau bisa meraih posisi yang jadi pimpinan. Contohnya misalnya jadi menteri. Orang rela bayar mahal. Ada transaksional seperti itu gitu kan. Meskipun tidak semuanya seperti itu ya gitu kan. Apalagi kepala daerah. Kenapa banyak orang yang punya niatan jadi kepala daerah? Kenapa banyak orang yang punya niatan jadi anggota dewan? Apakah karena dia pengen mengabdi untuk daerahnya, pengen mengabdi untuk rakyatnya? Semoga saja gitu kan. Tapi terlepas daripada itu, kenapa orang sangat berambisi menjadi kepala daerah? Karena salah satunya adalah adanya unsur kekuasaan ketika dia jadi kepala daerah. Dia punya kewenangan yang cukup luas untuk mengatur anggaran yang ada di daerahnya. Tapi tidak semua ya, tapi itu patut dicurigai gitu. Kenapa bisa muncul seperti itu? Hal yang membuktikan apa? Yaitu banyaknya kasus kepala daerah yang tertangkap tangan atau mungkin masuk ke penyelidikannya penegak hukum gitu, terkait dengan masalah korupsi. Ini beberapa hal, meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan, tapi jika tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Contohnya misalnya, ketika nanti kalian masuk menjadi, contoh ini aja, kalian nanti ada tugas ini nggak? Ada tugas apa istilahnya? Magang ya, apa namanya? PKL ya? PKL, Pak. Nah, ketika nanti kalian dapat tugas PKL, kalian kan nanti masuk ke kantor-kantor pemerintahan ya, terutama di Kementerian Keuangan. Kalian mencoba bagaimana merasakan menjadi ASN gitu kan. Nah, di situ misalnya kalian mungkin punya niat, mohon maaf ya, mungkin kalian punya niat untuk mengambil uang kantor gitu kan. Kalian punya kesempatan, tapi kalian nggak punya kewenangan gitu kan. Kalian tahu bahwa di situ ada uang, tapi kalian nggak punya kewenangan untuk mengatur anggaran gitu. Nah, di situ nggak akan terjadi. Misalnya, tapi saya kayaknya salah deh membuat contoh. Karena contoh itu harusnya contoh yang baik buat kalian ya. Ini saya jadi ngajarin kalian. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Misalnya di kantor pemerintahan itu ada honorer misalnya kan, gitu kan. Nah, honorer itu dia punya niatan untuk mengambil uang negara, dia punya kesempatan mengambil uang negara, tapi dia nggak punya kewenangan. Misalnya tanda tangan dia itu nggak akan membuat uang itu keluar gitu kan. Kenapa ya? Karena dia bukanlah orang penanda tangan kontrak, dia bukanlah ordonatur gitu kan. Dia bukan otorisator gitu kan. Jadi itu tidak bisa terjadi korupsi gitu karena dia nggak punya kewenangan itu. Jadi intinya adalah 3 hal itu kalau misalnya bisa diperoleh, itu kemungkinan besar bisa menyebabkan orang melakukan korupsi. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan, pencegahan yang bisa dilakukan adalah setidaknya menghilangkan salah satu gitu atau meminimalkan ketiga faktor tersebut. Contohnya misalnya kalau kita mau menghilangkan niatnya gitu kan, nah ini agak susah ya karena ini terkait dengan individu. Nah, salah satunya misalnya dengan
dengan hal seperti ini ya, edukasi. Salah satunya dengan siraman rohani, bahkan kalau perlu diruqyah gitu kan bagi yang muslim gitu kan. Misalnya, kalau untuk menghilangkan kesempatan, misalnya ya itu tadi sistemnya diperbaiki. Jangan sampai ada celah orang untuk melakukan tidak pidana gitu kan. Misalnya pasang CCTV, misalnya uang selalu disimpan di dalam berangkas gitu kan. Seperti itu. Itu kalau terkait uang ya, bisa juga pencurian korupsi itu dalam berupa barang juga ya. Terus kalau yang masalah kewenangan, nah kalau masalah kewenangan ini kan tetap harus selalu ada orang yang berwenang. Memang selalu harus ada orang yang berwenang. Nah, salah satu untuk mencegah agar kewenangan ini itu tidak sewenang-wenang digunakan, itu adalah dengan melakukan pengawasan. Pengawasan dari mana? Dari atasan, dari masyarakat, dari badan pengawasan gitu, macam-macam. Setidaknya ada hal yang coba dihilangkan salah satu faktornya atau diminimalisir kemungkinan terjadinya. Oke. Nah, ini peran mahasiswa. Peran mahasiswa perjalanannya sangat panjang, mulai dari masa kebangkitan nasional sampai munculnya Sumpah Pemuda. Itu sebagai awal pergerakan nasional, terus proklamasi, lahirnya Orde Baru sebagai pengganti Orde Lama, dan sampai akhirnya reformasi yang kita mengenal banyak peran dari mahasiswa untuk melakukan banyak perubahan di Indonesia. Nah, karena potensi yang cukup besar dari mahasiswa, kita paham bahwa mahasiswa itu punya intelektualitas, kalian punya jiwa muda, dan kalian punya idealisme. Jadi ketika saya tanya, kalian akan korupsi nggak? Idealisme kalian tentu akan menjawab tidak. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, gitu kan, kalian bisa saja idealisme itu luntur. Salah satu contohnya dulu ketika saya awal-awal CPNS, saya baru benar-benar CPNS, belum ada setahun jadi CPNS, saya pernah dapat tugas gitu kan ke satu daerah gitu kan. Di satu daerah itu kan kalau PNS melakukan perjalanan dinas itu dia mendapatkan biaya ya, mendapatkan tunjangan. Jadi mendapatkan biaya untuk perjalanan itu dibiayai oleh negara gitu kan. Salah satunya transport, akomodasi, hotel, penginapan, termasuk juga uang hariannya. Nah, ketika itu saya pernah pernah tugas ke satu kabupaten gitu kan. Tiba-tiba ada salah satu PPK ya, Pimpro gitu kan, pimpinan proyek PNS, itu datang ke kamar hotel saya gitu kan, dan dia di depan pintu. Tapi saya pernah cerita ini nggak sih? Belum ya? Belum, Kak, sepertinya. Atau kalian nggak? Siapa tahu kalian tidak berminat mendengar cerita ini, nanti bikin ngantuk. Cerita Gak aja, apa-apa, Pak. Pak. Cerita aja, Pak. Jadi ketika itu, si PPK ini, Pimpro ini, dia berdiri depan pintu. Pintu saya memang kebetulan kebuka waktu itu, karena saya sedang packing, mau balik lagi ke Makassar ya waktu itu ya. Saya waktu itu tugas di Sulsel. Nah, tiba-tiba dia berdiri depan pintu gitu kan, terus saya nanya, gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak Cekat, saya mau menyampaikan titipan dari kepala dinas saya Pak gitu kan. Apa itu Pak gitu kan? Sebuah amplop coklat diberikan ke saya. Ini Pak buat ongkos Bapak balik ke Makassar gitu kan. Saya seketika itu langsung jawab, oh nggak usah Pak, makasih karena kami sudah dibiayai oleh negara. Itu idealisme saya waktu itu. Saya langsung jawab, enggak Pak, makasih gitu kan. Dia masih tetap ngotot, Pak mau diterima gitu kan. Saya masih sibuk dengan packing baju saya, dan saya menjawab sekali lagi, mohon maaf Pak, maksudnya kami tidak usah dikasih itu karena kami sudah dapat dari kantor gitu kan. Sedikit saya gambarkan ya bagaimana keadaan, maksudnya bagaimana tampilan dari Pimpro itu. Bapak itu
badannya tinggi besar, dengan keadaan kulit yang tidak terlalu cerah gitu kan, berdiri di depan pintu saya, hampir menutupi pintu kamar hotel gitu kan. Yang saya khawatirkan adalah bapak itu tiba-tiba entah tersinggung atau bagaimana, terus tiba-tiba menyerang saya. Karena waktu itu saya memang posisinya membelakangi pintu, karena saya sambil packing gitu, tapi saya sambil ngelirik. Jangan sampai bapaknya tersinggung terus itu menyerang saya gitu kan. Terus akhirnya saya memberikan satu solusi. Gini aja Pak, karena saya tahu ya bahwa ketua tim saya itu bukan orang yang punya idealisme tinggi atau artinya bisa belum tidak punya integritas yang bagus. Jadi saya sampaikan, Pak, begini saja, kalau Bapak memang mau kasih ke ketua tim saya, kasih aja ke ketua tim saya aja langsung Pak gitu kan, jangan lewat saya gitu. Saya sampaikan seperti itu. Akhirnya dia mengunjungi kamar ketua tim saya. Setelah beberapa waktu, ternyata dia kembali lagi dan menyampaikan bahwa, Pak, kata Pak ini gitu kan, dikasih ke Bapak aja gitu kan. Masa sih dia bilang gitu kan? Iya Pak gitu kan. Saya pikir kan, ya udah kasih aja, saya pura-pura nggak tahu lah intinya gitu kan. Meskipun saya nolak habis-habisan, tapi ya itu tadi, agar biar orangnya cepat keluar. Ternyata dia kembali lagi dengan tetap ngotot ngasih itu ke saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya tolak terus, sampai akhirnya dia nangis. Jadi bapak itu nangis. Nangis, dia bilang, Pak mohon diterima Pak, karena kalau nggak saya nanti nangis. Jadi sosok bapak yang tinggi besar, terus kulit tidak terlalu cerah gitu kan. Saya nggak bilang gelap ya, nanti dikatakan rasis. Yang tidak terlalu cerah gitu kan. Jadi tampilannya itu emang agak sangar ya, Pimpro ini ya. Mungkin karena dia sering di lapangan gitu ya. Makanya kulitnya tidak terlalu cerah. Nah, dia nangis gitu kan. Minta tolong ke saya untuk menerima amplop tersebut. Dan akhirnya datang ketua tim saya. Terus ketua tim saya bilang, udah Ceka terima aja gitu kan. Pegang aja dulu gitu. Ya akhirnya saya pegang itu amplopnya. Setelah saya pegang, saya pulang ke Makassar, di mobil itu, di perjalanan, itu saya nggak tenang perasaan saya. Nggak tenang sampai suatu ketika, kebetulan singgah, istirahat, makan, minum, sholat gitu kan. Nah, di situ berdoa. Jadi, bagaimana yang terbaik gitu kan. Nah, terus sampai dengan di Makassar, waktu itu saya masih kos, sebenarnya kita berangkatnya bertiga. Jadi ada saya, anggota tim, ketua tim saya, sama satu lagi supervisor gitu kan. Nah, yang tahu masalah ini adalah saya dan ketua tim saya gitu. Setelah supervisornya turun dari mobil, kita berdua aja. Nah, habis itu saya nanya, Pak, ini mau diapain gitu kan. Saya disuruh ngitung. Coba hitung berapa uangnya gitu kan. Saya hitung satu persatu gitu kan. Sekian Pak gitu kan. Udah pegang aja dulu gitu kan. Enggak Bapak aja gitu kan. Enggak, kamu pegang aja dulu. Ya udah gitu kan. Sampai di kamar kos, saya masukin ke lemari. Enggak berapa lama, saya ditelepon sama ketua tim saya. Kebetulan tempat tinggal saya, kos saya nggak jauh dari rumah ketua tim saya. Ketua tim saya telepon saya ngomong gini, Cekat ini saya sampai di rumah, anak saya bilang dia harus bayar sekolah secepatnya. Itu saya pakai dulu ya uangnya gitu. Saya nggak pakai pikir panjang, langsung bilang, oh iya Pak, silakan Pak, pakai aja Pak, gitu kan. Gitu. Nah, disitulah waktu itu idealisme saya masih ada. Setelah itu, apakah idealisme saya masih ada gitu kan? Di situ cobaannya. Godaannya sangat-sangat berat. Ketika kita punya kewenangan, salah satunya ya, saya menjadi auditor, itu salah satu godaannya adalah seperti itu, menerima upaya penyuapan gratifikasi atau upaya penyuapan dari orang-orang. Ketika saya jadi anggota tim, saya agak sulit untuk menolaknya gitu. Kenapa ya? Itu tadi, karena saya punya ketua tim. Tapi ketika saya jadi ketua tim, berganti posisi saya jadi ketua tim, di situ saya punya power untuk menolak. Salah satu termasuk menolak itu adalah
memberikan kesempatan bagi orang yang pengen nyuap untuk menyuap kita. Itu di situ. Tapi kalau ketika kita jadi anggota tim, itu di situ yang agak berat. Oke, nah itu di situ yang idealisme waktu awal kalian mudah-mudahan masih bisa dipertahankan ya ketika nanti masuk dunia kerja. Karena memang godaannya sangat-sangat berat. Oke, makanya saya lebih suka jadi pengajar gini dibandingkan jadi auditor. Kalau ngelihat dari sisi itunya ya, godaannya ya. Gitu. Kalau jadi pengajar gini kan kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan penyuapan. Dalam artian misalnya, apalagi anak stan gitu kan, anak stan mana ada sih yang berani ngomong ke dosennya gitu kan, pengajarnya, Pak, tolong naikkan nilai saya kasih Bapak voucher GoPay gitu, 50.000. Nggak ada kan. Nggak ada kan ya? Iya. Makanya jadi enak jadi pengajar gini. Bukan berarti saya menyerah ya, tapi memang godaannya beda aja gitu. Itu aja. Makanya nanti ketika kalian masuk dunia kerja, mudah-mudahan kalian masih bisa mempertahankan integritas kalian, termasuk idealisme kalian ya. Oke, jadi peran mahasiswa karena kalian bisa berpikir kritis, kalian memiliki intelijensia gitu kan. Kalian tahu beberapa contoh kasus kan, beberapa contoh kasus orang-orang yang jadi koruptor gitu, mereka dari apa gitu kan. Maksudnya mereka juga pernah jadi mahasiswa. Bahkan beberapa di antaranya jadi mahasiswa yang berprestasi misalnya kan. Kenapa? Karena rata-rata yang melakukan korupsi itu orang-orang pintar sebenarnya. Kasarannya gini, kalau orang nggak terlalu pintar, mungkin dia akan mencuri ayam. Tapi kalau justru orang-orang pintar yang tidak diimbangi dengan kepribadian yang bagus, tidak diimbangi dengan ilmu terkait etika, ilmu terkait moral gitu kan, dia menggunakan kepintarannya itu justru untuk merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan masyarakat. Gitu. Di situ pilihannya. Kalian jadi orang pintar, ilmu yang kalian miliki itu digunakan untuk hal yang baik atau digunakan untuk hal yang buruk. Di awal perkuliahan saya memberikan contoh bagaimana Gayus Tambunan kan, alumni dari STAN, dia menggunakan kesempatan kewenangan yang dimiliki, kepintarannya, pengetahuan yang didapat dari perkuliahan untuk menjadi koruptor. Di sisi lain, orang-orang yang menyelidiki kasus Gayus, menangkap Gayus, itu pun juga dari alumni kampus yang sama, yaitu alumni kampus STAN. Meskipun itu tidak tersebut aja di dalam berita. Taunya orang Gayus alumni STAN sebagai koruptor gitu kan. Yang terkenal adalah STAN sebagai sarang koruptor. Padahal di sisi lain banyak sekali alumni STAN yang berjuang di posisi melawan korupsi. Termasuk saya. Gitu, ya. Oke. Jadi itu kalian gunakan kecerdasan kalian, kalian gunakan pengetahuan yang kalian miliki untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk. Itu pilihan ada di tangan kalian. Oke. Ini peran kalian dalam lingkungan keluarga, kampus, masyarakat sekitar, tingkat lokal, nasional. Pasti pernah ya boncengan seperti ini. Saya pun dulu juga pernah kok boncengan seperti ini. Kenapa bisa boncengan seperti ini? Ya karena nggak punya kendaraan lain orang tua saya gitu kan. Anaknya 2, cowok cewek, kemana-mana, ya nggak bisa ditinggal, kendaraannya cuma 1, ya akhirnya ya seperti ini gitu kan. Keadaan, meskipun ini sangat berbahaya ya. Oke. Nah ini juga penting nih. Kalian sekarang posisinya adalah sebagai anak dari orang tua gitu kan. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya orang tua kalian itu PNS, ASN, atau pejabat negara, misalnya pejabat daerah gitu kan. Nah, ketika orang tua kalian menerima penghasilan, itu kalian juga bisa saja menanyakan orang tua saya dapat uang dari mana, halal enggak gitu kan. Karena satu hal yang saya pelajari dari orang tua saya adalah
satu hal yang saya pelajari dari orang tua saya adalah ketika kita memberikan makan anak-anak kita dengan uang halal gitu kan, itu menjadikan setiap suapan nasi yang kita makan itu jadi berkah. Dan dampaknya kemana? Dampaknya ke anak kita sendiri gitu. Anak kita sekolahnya bagus, di sekolah dia prestasi, misalnya dia masuk universitas yang bagus, nantinya dia dapat kerjaan juga yang bagus, jadi nggak susah, nggak merepotkan orang tua. Ini bukan saya dalam bermaksud sombong ya, tapi ini saya belajar dari kedua orang tua saya sendiri gitu. Ayah saya seorang PNS, sampai dengan pensiun beliau menduduki jabatan eselon 4, itu paling tinggi, jabatan paling tinggi yang didapat oleh beliau. Yang saya tahu gajinya tiap bulan berapa gitu kan, saya tahu gitu kan. Jadi kita termasuk golongan masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah ya gitu kan. Meskipun saya nggak bilang ekonomi bawah gitu, tapi kita masih ada tengahnya gitu kan. Kenapa ya? Karena statusnya PNS, biasanya rata-rata kalau PNS itu kan tidak mau dikatakan miskin juga. Nah, itu satu. Ibu saya juga guru, tapi guru waktu itu belum PNS. Jadi PNS-nya ibu saya itu barengan dengan saya CPNS, bayangin itu. Jadi saya baru CPNS 2008, ibu saya juga baru CPNS. Jadi selama ini ibu saya menjadi guru, jadi nggak pernah terangkat gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah saya ngerasanya bahwa saya dan adik saya tidak susah untuk sekolah. Saya masuk STAN 2004, lulus 2007. Di kelulusan 2007, adik saya masuk STAN juga. Gitu. Jadi gantian. Ketika adik saya lulus dari STAN 2010, gantian saya masuk STAN lagi D4 gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika saya udah lulus, nggak berapa lama adik saya masuk lagi D4 STAN. Jadi seperti itu, dan saat ini posisi adik saya pun juga di Kementerian Keuangan. Yaitu salah satu hal yang saya pelajari adalah bagaimana orang tua saya itu mendapatkan penghasilan yang halal, akhirnya dampaknya ke anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan itu juga contoh yang terjadi juga pada kalian gitu kan, yang mahasiswa STAN gitu kan, bisa jadi memang dari dari penghasilan orang tua yang berkah itu gitu. Ya mudah-mudahan nanti pun kalian ketika nanti jadi PNS, jadi orang tua, kalian juga berpikir memberikan penghasilan yang halal buat anak-anak kalian, buat pasangan kalian. Karena itu dampaknya nantinya yang akan dirasakan oleh anak-anak kalian. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, ini susah untuk ngejawabnya ya. Yang terakhir ini, saya tahu ini susah untuk ngejawabnya. Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan? Lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya. Gitu. Ini susah untuk ngejawabnya. Kenapa ya? Karena kita akhirnya akan membuat pengecualian, eksepsional. Kita akan membuat pembenaran gitu kan. Iya, saya pernah sih download lagu gitu, tapi kan nggak banyak, sedikit aja gitu. Saya pernah sih nonton film bajakan LK21. Dulu sih ada namanya apa sih? Dulu apa? Biskop 21 gitu ya. Sekarang gantinya LK21. Bayar dong video. Bayar dong Disney Hotstar gitu kan. Itu software. Nah, software ini yang paling banyak nih. Mahasiswa STAN ini. Saya dulunya juga gitu, software bajakan. Kenapa ya? Karena nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Ya itu akhirnya jadi pembenaran ketika kita melakukan hal. Nah itu kan sama aja mencuri ya, gitu. Tas, sepatu, gitu kan. Oke. Ini tas, sepatu ini bukan berarti sepatu di masjid diambil loh ya. Tapi membeli sepatu bajakan yang royaltinya nggak masuk ke perusahaan atau pajaknya nggak masuk ke negara gitu. Oke, itu dalam keluarga, kampus, keterlibatan kalian dalam kegiatan anti korupsi. Saya nggak tahu ya, ada tugas apa khusus untuk minggu depan di hari anti korupsi sedunia 9 Desember. Kalau yang tahun lalu itu meminta ini mahasiswa untuk mengikuti
kuliah umum yang diadakan kampus. Tapi karena pandemi seperti ini, saya yakin pasti tidak akan terjadi gitu kan. Salah satu hal yang bisa kalian lakukan di lingkungan kampus sangat sederhana sih. Kalian ujian tidak mencontek, itu aja udah salah satu perbuatan memerangi korupsi gitu. Di lingkungan kampus kalian makan di plasma gitu kan, ngambil gorengannya 5, bayarnya 5, itu juga salah satu hal yang menanamkan jiwa anti korupsi juga gitu. Kalau memang nggak punya uang, bilang aja ke ngutang dulu, biasanya ke akang. Masyarakat sekitar, kalian bisa menjadi whistleblower gitu kan. Ketika di wilayah kalian ada pembangunan, terus kalian merasa ada sesuatu yang kayaknya menyimpang deh gitu kan, kayaknya ini salah. Nah, itu kalian bisa menjadi whistleblower di sana. Di tingkat lokal nasional, kalian bisa ikut berbagai event yang diadakan oleh lembaga-lembaga. Biasanya KPK itu bikin event menjelang hari anti korupsi gini, biasanya entah itu berupa tulisan atau itu membuat video biasanya. Oke. Ini peran kalian sebagai mahasiswa dalam memberantas korupsi. Ini yang berikutnya adalah sejarah. Ini sejarah sebenarnya tadi sudah sedikit saya bahas, bahwa perjalanan membentuk KPK itu awalnya dulu memang ketika di tahun Orde Lama, dulu itu pernah dibuat sebuah organisasi, ini namanya. Nah, dibentuk Badan Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Nah, salah satu kegiatan yang saat itu dilakukan untuk memberantas korupsi adalah membuat operasi budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Ini beberapa contohnya, misalnya perusahaan negara kayak Pertamina, kayak apalagi ya, yang kaitannya dengan ini ya, dengan aset yang cukup banyak gitu. Kementerian itu salah satunya, departemen dulu itu Departemen Kehutanan. Kalian tahu nggak kementerian atau dulu departemen ya sebutannya, kementerian mana yang terkaya di Indonesia? Tahu nggak? Ya, apa? Pernah kepikiran nggak? Kementerian mana sih yang terkaya se-Indonesia? Meskipun konsep terkaya itu bukan terkaya dalam artian ini ya, dalam artian punya uang banyak ya. Apa sih konsep kaya itu? Ini ada masalah sama mikrofonnya atau gimana? Kok silent? Bisa nebak? Pengertian kaya banyak yang dinaunginya, Pak. Apa pengertian kaya apa? Maksudnya kementerian yang kaya menurut saya, Pak, sangat signifikan pengaruhnya terhadap kementerian yang lain, Pak. Oke. Kementerian apa itu? Keuangan. Kementerian Keuangan, Pak. Nah, kementerian paling kaya di Indonesia itu Kementerian Kehutanan. Potensi hutan kita itu potensinya sangat besar. Wilayahnya sangat-sangat luas. Itu kalau misalnya dinilai gitu kan, itu bisa sangat mahal. Gitu. Apalagi belum lagi isi-isinya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, dengan kondisi sekarang yang pemanasan global di mana-mana, dunia itu membutuhkan wilayah negara yang memiliki hutan yang luas, hutan tropis yang luas. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan iklim. Gitu. Dan itu dimiliki oleh negara-negara yang, terutama negara-negara tropis yang berada di kawasan Khatulistiwa. Salah satunya adalah Indonesia yang memiliki potensi hutan yang cukup luas. Dan itu sebenarnya kalau mau dinilai itu sangat-sangat besar. Salah satu konsepsi yang sedang dibahas itu adalah bagaimana memberikan kompensasi kepada negara yang
menghasilkan hutan. Bayangkan ya, kalau misalnya hutan-hutan Indonesia itu dibabat habis, dunia itu akan lebih parah daripada kondisi sekarang. Pemanasan akan cepat, pemanasan global itu akan cepat terjadi. Jadi banyak negara akan dirugikan. Makanya negara lain akhirnya sadar akan hal itu. Mereka akhirnya memikirkan bahwa negara-negara tropis, berharap negara-negara tropis tetap menjaga hutan tropis mereka untuk menjaga keseimbangan. Bahkan kalau perlu diberikan yang namanya kompensasi. Dulu namanya REDD+, ya. REDD+. Itu sebuah kompensasi. Tapi sampai sekarang Indonesia masih belum dapat kompensasi itu. Padahal itu sebenarnya kita bisa itu. Kita bisa aja misalnya bilang, ya udahlah, hutan kita nggak usah, kita babat aja, kita jual aja ke investor. Itu kan akan jadi uang buat kita gitu. Nah, nanti yang dirugikan siapa? Selain masyarakat Indonesia yang dirugikan, dunia juga dirugikan kalau misalnya hutan Indonesia itu jadi lebih sedikit. Itu salah satunya. Jadi dulu itu makanya namanya kenapa salah satu yang disasar itu adalah Kementerian Kehutanan, karena dia punya potensi aset yang cukup besar. Oke, zaman dulu ya, di zaman Orde Baru itu, Orde Lama itu, dari operasi Budi yang dijalankan selama 3 bulan, itu uang yang berhasil diselamatkan itu kurang lebih 11 miliar. 11 miliar kalau zaman Orde Lama itu sangat-sangat besar ya. Sangat-sangat besar. Cuman gitu kan, ini ada satu kalimat, karena dianggap mengganggu prestis presiden, akhirnya operasi Budi dihentikan gitu. Ya, itu. Terus di Orde Baru dulu pernah dibentuk yang namanya Timtas Tipikor di Ketua Jaksa Agung. Di zamannya era Presiden Soeharto. Nah, perusahaan negara yang istilahnya diawasi betul itu adalah Bulog, Pertamina, dan salah satunya adalah Departemen Kehutanan. Karena dianggap sebagai sarang korupsi. Ya kenapa? Karena di situ uangnya sangat banyak. Indonesia pernah menjadi negara pengekspor minyak gitu. Sehingga yang namanya orang Pertamina itu sangat-sangat berkuasa waktu itu. Bulog sebagai lumbung padi, sebagai pengelola beras yang ada di Indonesia. Departemen Kehutanan yang punya wilayah aset yang sangat-sangat luas. Sedikit aja beberapa hektar dijual ke pengusaha itu kan tidak melalui proses yang benar atau ilegal. Jadi illegal logging, kalau kalian pernah dengar istilah illegal logging, itu yang bermain adalah orang dari Departemen Kehutanan memberikan izin kepada pengusaha secara ilegal untuk apa istilahnya ya, logging itu sih, memotong kayu apa sih, membabat kayu. Aduh, istilah Indonesianya apa ya logging itu? Penebangan, Pak. Ya, kenapa menebang pohon? Nah, menebang pohon. Apa tadi kamu bilang? Sorry. Penebangan. Oh iya, penebangan, iya. Iya, menebang pohon. Oke, Orde Baru dulu itu ada juga namanya istilahnya OPSTIP, operasi tertib gitu. Salah satunya adalah untuk memberantas korupsi. Ini langsung dipimpin oleh Pangkop Kamtib, jadi Panglima Operasi Keamanan dan Ketertiban. Oke, terus di era reformasi, salah satu agenda dalam reformasi waktu itu kan memberantas KKN ya gitu kan. Nah, sehingga ketika pemerintahnya sudah stabil, dipimpin oleh Abdurrahman Wahid, membentuk yang namanya Tim GAP Tipikor, TG PTPK. Dulu istilahnya sih Tim GAP Tipikor. Nah, Tim GAP Tipikor ini akhirnya dibubarkan, tapi sejak itu ya karena merasa bahwa karena setelah dibubarkan itu akhirnya KKN-nya itu jadi meningkat lagi, maka waktu itu muncullah yang namanya KPK. Ini muncul di masa kepemimpinan dari Megawati, karena Megawati kan waktu itu melanjutkan kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan ya, di impeachment oleh MPR.
Oke, terus sekarang kita kenal KPK sebagai salah satu aparat penegak hukum. Tapi pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh KPK saja. Ada juga kepolisian dan Kejaksaan Agung yang sebenarnya sudah lama menjalankan tugas itu. Jadi KPK itu pada dasarnya adalah ad hoc, sementara aja. Oke. Beberapa kasus korupsi KPU, Senturi, Hambalang. Oke, biar kalian nggak ngantuk dan ini terakhir juga, saya mau putarin video ya. Ini sebenarnya mau saya bahas, tapi ternyata waktu nggak cukup, jadi nanti kita bahasnya di berikutnya. Kita lihat video ini dulu. Kok nggak mau muter ya? Bentar ya. Kok tidak mau muter? Bentar. Ini belum ada yang tidur kan ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Aman, Pak. Berarti lanjut sampai jam 11 lah ya. Nah, Selama ini, kita hanya tahu 5 triliun hanya sebuah bilangan 5 dengan 12 angka 0 di belakangnya. Tapi pernahkah kita membayangkan apa saja yang bisa kita beli? Dan seberapa banyaknya bentuk fisik uang 5,29 triliun itu? Butuh 2 buah kontainer ukuran terbesar untuk mengangkut uang sebanyak ini. Anda bisa membeli 139,2 juta cups coffee latte yang harganya Rp38.000 per buah. Jika Anda minum 1 gelas setiap harinya, maka jumlah 139,2 juta cups itu cukup untuk persediaan selama 381,3 tahun. Atau hingga 4.767 anak cucumu bisa ikut meminumnya. Anda bisa 77.472 kali liburan ke Hawaii. Bahkan hingga Anda tua pun, jumlah itu masih akan tersisa. Total uang korupsi ini besarnya bahkan hampir 5 kali lipat dari total biaya penanggulangan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan tahun 2015. Dengan 5,29 triliun, pemerintah bisa membangun 14,8 juta sekolah di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Pemerintah juga bisa memberi makan 1 nasi bungkus per hari selama 20 hari untuk seluruh penduduk miskin Indonesia yang berjumlah 28,59 juta. Sekarang, jika uang 5,29 triliun kita susun tinggi, maka ketinggiannya mencapai 15.870 meter, melebihi tingginya puncak Everest yang hanya 8.850 meter. Uang 5,29 triliun akan mencapai panjang 7.935 km. Artinya, jika kita menumpang pesawat dengan kecepatan 900 km per jam, maka akan membutuhkan waktu tempuh selama 8,8 jam. Lalu jika dibentangkan, maka luas uang 5,29 triliun adalah 0,515 km persegi, atau setara dengan 72 kali lapangan sepak bola. oke, itu sedikit gambaran bagaimana uang yang dikorupsi sebesar 5,9 triliun, gitu kan. Kalau dikonversikan dalam berbagai bentuk itu seperti apa gitu kan. Nah, itu baru 5,9 triliun ya gitu kan. Kalau kalian tahu salah satu kasus korupsi EKTP aja, satu kasus korupsi itu sekitar 3,2 triliun. Itu lebih dari setengah dari nilai korupsi di tahun 2014. Jadi semakin lama semakin banyak ya nilai uang yang dikorupsi gitu. Oke, itu sedikit materi dari
saya, gitu kan. Tapi satu hal lagi saya mau muterin terakhir ya video kalian. Jadi salah satu bagaimana peran kalian dalam memberantas korupsi itu jangan sampai seperti ini ya. Kalian tahu estafet kan ya? Nah, di sini mereka melaksanakan kegiatan lomba estafet, lari estafet. 2 orang sudah melakukan lari. Tahu maksudnya apa? Salah arah, Pak. Iya, salah arah. Jadi awalnya mereka menjadi orang yang terdepan, tapi karena ada salah satu yang salah arah, akhirnya perjuangannya jadi kayak kembali lagi ke awal gitu. Nah, seperti itu kasus korupsi. Jangan sampai pemberantasan korupsi itu ternyata ada pihak-pihak yang justru melawan balik, justru mengarahkan pemberantasan ke arah kembali ke awal gitu kan. Nah, itu juga yang mungkin beberapa kali diperjuangkan oleh entah itu mahasiswa atau entah masyarakat pegiat anti korupsi ketika ada upaya untuk pelemahan dari salah satu institusi gitu kan, penegak hukum, atau upaya untuk melemahkan upaya untuk memerangi kasus korupsi itu menjadi berkebalikan dari semangat untuk memberantas korupsi. Contohnya sederhananya misalnya gini. Ada pejabat negara yang ditangkap oleh penegak hukum, entah itu polisi, jaksa atau KPK gitu kan. Diproses, dijadikan tersangka dan akhirnya dibawa ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Nah, oleh kejaksaan dibawa ke persidangan. Ternyata di persidangan divonis bebas misalnya. Meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa dia melakukan korupsi, tapi ternyata divonis bebas. Nah, ini adalah sebenarnya bisa menjadi contoh bagaimana gambaran dari lari estafet tadi. 2 orang sudah melakukan hal yang benar, mereka berada di garis terdepan, dan di terakhir ternyata akhirnya kembali lagi ke nol. Gitu. Jadi tidak semuanya kembali lagi ke nol itu hal yang bagus ya. Oke, sekian materi dari saya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sepertinya tidak ada, Pak. Karena udah semua, saya akhiri ya pertemuan kita untuk malam ini. Nggak jadi sampai jam 11 malam. Oke, silakan istirahat karena sudah malam. Oke, sekian. Cukup sekian materi dari saya. Selamat istirahat ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak CK. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.